Tidak hanya istilahnya nyoblos selesai, tetapi bagaimana peran setelah berjalan ini, perannya bagaimana, artinya masukan, mendidik agar masyarakat itu mengartikan politik itu tidak hanya pas nyoblos saja. Iya. Selain itu setelah mereka sudah jadi dilantik, setelah itu apa yang dilakukan oleh masyarakat ya? Iya. Kalau hubungannya dengan demokrasi kan yang berkuasa itu adalah rakyat. Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya Amrullah, host podcast KPU Kota Kediri. Teman pemilih, masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya, podcast KPU Kota Kediri merupakan sarana kita, media kita untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan juga informasi terkait pemilu dan juga pemilihan. Nah teman pemilih, sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa manusia itu merupakan makhluk politik atau zon politikan. Kalau menurut filsuf Aristoteles bahwa manusia itu ditakdirkan itu untuk bermasyarakat, kemudian bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Seperti ditegaskan juga untuk dari Adam Smith bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, homo homini socius, artinya manusia itu bersahabat dengan manusia yang lainnya. Apa artinya teman pemilih dimanapun Anda berada bahwa setiap nafas kita itu juga berkaitan dengan politik. Tidak mungkin manusia itu akan terhindar dengan politik. Sebagaimana akan kita bahas bagaimana tentang pendidikan politik di Kota Kediri untuk masyarakat Kota Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini kita hadirkan, sebenarnya ini adalah narasumber yang kami tunggu-tunggu, yaitu dari Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Kota Kediri, Pak Didi Catur. Selamat datang Pak Didi. Selamat datang Mas. Alhamdulillah, sehat selalu nggih Pak Didi. Ya, alhamdulillah sehat. Pak Didi juga bersama Pak Bagio ya. Ya, siap. Pak Bagio ini merupakan bidang Poldagri, politik dalam negeri. Selamat datang Pak Bagio. Ya. Nah, teman pemilih, sebagaimana kita konsepkan dari awal bahwa pertemuan dengan Pak Kepala Dinas Bakesbangpol Kota Kediri ini dan juga Pak Bagio ini kita akan membahas tentang pendidikan politik, utamanya peran pemerintah Kota Kediri dalam pendidikan politik menuju demokrasi yang berkualitas. Nah, ini sangat kita tunggu statement dan juga diskusi yang menarik ini dari Bapak Kepala Kesbang Politik Kota Kediri untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya pendidikan politik di Kota Kediri. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau tugas Komisi Pemilihan Umum itu adalah memberikan pendidikan pemilih, akan tapi kalau tugas dari Kesbang itu adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Kediri. Ya. Begitu nggih Pak Didi dan betul. Pak Bagio. Nah, untuk selanjutnya Pak Didi, kami ingin mengetahui bahwa bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan ataupun implementasi pendidikan politik di masyarakat Kota Kediri ini. Atau sebelumnya kita ingin mengetahui juga sebenarnya tugas pokoknya dari Bakesbangpol ini seperti apa dalam menerapkan pendidikan politik di Kota Kediri. Monggo Pak Didi. Iya, jadi begini Pak Amrullah ya. Jadi kita itu di Bakesbangpol itu punya tupoksi ya, yang sebagai landasan tata kerja kita di dalam kegiatan di Bakesbangpol. Jadi ada Perwali nomor 51 tahun 2023, sehingga kita itu fungsi daripada Bakesbangpol itu membantu wali kota dalam rangka untuk melaksanakan fungsi menunjang urusan pemerintahan Ya. di bidang kesatuan bangsa dan politik. Jadi di Bakesbangpol itu ada dua bidang Kesbang, Kesatuan Bangsa, dan bidang Poldagri. Nah, khusus untuk pendidikan politik ini berada di bidang Poldagri. Jadi
penyelenggaraan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Mas Bagio ini kan untuk apa ya, dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan demokrasi, pendidikan politik, etika budaya politik, lalu juga membantu dalam rangka untuk pelaksanaan pemilu atau pemilu kada, dan termasuk pemantauan situasi politik yang ada di Kota Kediri. Ini tugas dan pokok fungsi yang terkait dengan pendidikan politik di Kota Kediri. Ya, baik. Seperti pemilu dan juga pilkada itu sebenarnya kan tensinya agak naik ya Pak Didik ya. Akan tetapi di masa-masa non tahapan untuk pilkada dalam 2026 ini kan kita kalau suksesi kekuasaan kan masih di 2009 lagi ya Pak, yang masih lama ya. Iya, masih lama. Akan tetapi di tahun-tahun ini kan untuk wawasan kebangsaan ataupun wawasan Nusantara kepada masyarakat bisa disampaikan kepada masyarakat di Kota Kediri Pak. Seperti apa upaya yang dilakukan oleh Bakis Bangpol gitu Pak kepada masyarakat? Jadi sebelum kita bicara masalah terkait dengan wawasan kebangsaan ya, khusus kita bicara masalah proses pembelajaran kita lakukan dengan sadar, terencana, lalu juga berkesinambungan untuk menambahkan nilai-nilai daripada etika wawasan kebangsaan khususnya kepada warga Kota Kediri. Ini sudah pernah kita lakukan juga. Lalu kami menganggap bahwa pendidikan politik ini untuk membangun sebuah kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara di dalam rangka untuk berpartisipasi dalam demokrasi, politik demokrasi di Kota Kediri, partisipasi aktif serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Kediri. Tidak hanya masyarakat menjadi pasif, tetapi masyarakat kita harapkan bisa aktif di dalam memberikan kontribusi pemikiran, kontribusi pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan untuk politik ke depan di Kota Kediri, seperti itu. Ya, seperti yang Pak Didi sampaikan bahwa pendidikan politik ini kan untuk meningkatkan angka partisipasi dan juga membangun etika dan juga budaya politik ya Pak. Kami sangat mengantisipasi stigma dalam masyarakat itu. Jangan-jangan menganggap bahwa politik itu hanya sebatas dalam memilih presiden, memilih wali kota, bupati, legislatif, kan seperti itu ya. Artinya masih menganggap bahwa politik itu praktis, Pak. Padahal politik itu kan lebih luas dalam artinya Pak. Tidak hanya dalam hal memilih saja, dalam kehidupan sehari-hari pun itu juga disebut dengan politik. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Kalau kita bicara masalah pendidikan politik kan ada tujuan pendidikan politik ya di yang kita pahami bersama-sama. Tentunya tujuan itu adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban masyarakat untuk kehidupan berpolitik. Yang kedua, membangun etika budaya santun di dalam rangka untuk menciptakan demokrasi. Lalu yang berikutnya, yang ketiga juga untuk meningkatkan kalau sudah ada tataran pemilu itu meningkatkan partisipasi pemilih untuk bisa datang di TPS. Jadi sehingga pendidikan politik dan edukasi non formal untuk yang bisa mendidik masyarakat ini sangat diperlukan. Jadi ini tujuan daripada pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbang kepada masyarakat. Masyarakat itu bisa saja masyarakat sekolahan, masyarakat umum, bisa saja lembaga-lembaga yang ada di kelurahan, itu juga salah satu bagian daripada masyarakat yang ada di Kota Kediri. Tidak hanya masyarakat khusus, tapi anak sekolah juga kita sasar dalam rangka untuk pendidikan politik. Termasuk kalau dalam skop kelurahan berarti termasuk ini ya organisasi organisasi pemudaan, Karang Taruna. Lalu kita juga melakukan pendidikan bersama-sama lembaga, kita melibatkan PKK, kita hadirkan beberapa waktu yang lalu, kita juga fasilitasi juga antara Kesbang dengan KPU melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat ibu-ibu yang tergabung dalam lembaga PKK. Upaya itu terus selalu dilakukan ya Pak ya?
untuk pendidikan politik? Iya. Karena poin pertamanya kan untuk menyadarkan masyarakat Iya, tentang hak betul. dan kewajibannya ya. Iya, iya. Jadi ini kita sustainable kita lakukan ya. Artinya beberapa waktu yang lalu kita lakukan juga door to door, ya, back to school. Jadi artinya kita melibatkan bersama-sama dengan instansi terkait, mengajak masyarakat sekolah untuk bisa berpartisipasi di dalam rangka untuk pendidikan politik ke depan. Karena masa sekolah ini masyarakat pemilih pemula ya. Saat ini masih duduk di SMP kelas 3, kelas SMA kelas 1, kelas 2 dan sebagainya. Ini kan nanti tahun 2029 itu mereka sudah punya hak untuk bisa dipilih dan memilih kan. Tentunya ini juga sudah kita lakukan untuk pentingnya untuk pendidikan politik bagi mereka. Ya melek politik lah intinya. Iya. Sejak dini. Ya sejak dini. Ya. Berarti kan dari pemilih pemula itu yang nantinya juga akan menjadi yang dipilih atau yang memilih itu sangat penting untuk sejak dini disampaikan pendidikan politik ya Pak ya. Iya betul. Nah, di Kota Kediri itu Pak Didi ya kan sebenarnya hanya 3 kecamatan ya Pak. Betul. Kalau di pemilu dan juga pilkada itu antara penduduk dan juga pemilih itu berapa jumlahnya? Jadi kalau kita sesuai dengan data yang kita terima dari laporan dan dari Dispenduk itu jumlah penduduk itu kurang lebih sekitar 291.000 ya. 120 itu untuk penduduk yang ada di Kota Kediri, tapi yang mempunyai hak pilih itu sekitar 233.000, kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga sangat banyak Pak untuk kategori 3 kecamatan saja Pak ya. Iya 3 kecamatan. Lumayan banyak karena di kota ini ya Pak. Iya. Padat. Ini artinya yang penduduk yang usia 17 sampai dengan yang punya hak pilih ya, yang sudah menikah, ini kan datanya seperti itu. Baik Pak Didi, seperti yang Pak Didi sampaikan tadi bahwa di Kota Kediri potensi pemilih pemula ini akan banyak. Kalau lokus kita itu pada suksesi kepemimpinan kekuasaan di tahun 2029 ya. Iya, di pemilu di 2029 ya Pak. Potensi-potensi itu mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak. Dari mana potensi itu akan diawali Pak? Mungkin dari sekolah SMP atau SMA Pak? Ya, artinya dari kelas tingkat SMP kelas 9 ya. Kelas 9 lalu SMA itu kelas berapa ya? Kelas 10 11 ya. Kurang lebih 14.000 ke depan. Ya. Jadi saat ini tambahannya Pak. Iya, tambahannya nanti tahun 2029 kurang lebih sekitar 14.000. Ya sesuai dengan data yang kita, sehingga mereka ini kan potensi sebagai pemilih pemula. Tentunya betul. Saat ini perlu ada pembinaan politik, jangan sampai golput, jangan sampai tidak partisipasi, karena satu suara menentukan berlangsungan. Seperti dari awal tadi bahwa dalam politik itu akan berakibat, pilihan politik akan juga berakibat dalam kehidupan kita juga, betul, karena betul. Dalam hubungannya politik itu juga berkaitan dengan kekuasaan juga salah satunya Pak ya. Nah, untuk yang potensi pemilih pemula ternyata sudah sangat banyak ya Pak. Cukup banyak. Seperti data kami di KPU untuk pemilu dan juga pilkada di tahun 2024 kemarin, itu sebenarnya di pilkada dari 2024 itu pemilih pemula itu atau Gen Z ya, itu 46% pemilihnya itu sangat banyak. Jadi sebenarnya dari angka partisipasi itu sebenarnya kan naik Pak. Di pilkada itu naik menjadi 80%. Ya. Kalau di pemilu 2024 itu 85%, itu cukup sangat tinggi. Nah, tinggal yang 20% itu kan mungkin bisa jadi itu tidak bisa hadir ke TPS ya Pak. Yang menjadi tugas KPU untuk pendidikan pemilih di situ akan dinaikkan kembali. Nah, sebenarnya Pak potensi 14.000 Pak ya di 2029 nanti ya. Jadi cukup banyak dan itu potensi yang memang harus terus dididik untuk pendidikan politiknya gitu ya Pak ya. Kalau dari Kesbang sendiri Pak untuk distribusi TPS Pak, ini kita lanjut ke TPS, ini kan hubungannya dengan jumlah penduduk dan juga jumlah pemilih juga Pak. Yang pasti
KPU juga terus berkoordinasi dengan pemerintah, mengingat kami tidak bisa melakukan pekerjaan ini sendiri karena distribusi TPS ini berkaitan juga ini dengan TPS, jumlah TPS, dan karena ada efisiensi ya Pak ya. Bagaimana prediksi nanti jumlah TPS di Kota Kediri di 2029 nanti Pak? Iya, kita harapkan untuk jumlah TPS yang ada di Kota Kediri ini akan tidak terlalu jauh dengan pemilu tahun 2024 kemarin ya. Jadi untuk tahun 2024 kemarin ini kita prediksi nggak salah kurang lebih sekitar 855 TPS. Ini dibagi menjadi 3 kecamatan. Yang paling banyak itu Kecamatan Mojoroto, lalu Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Jadi tentunya dengan jumlah TPS seperti di Kecamatan Mojoroto 300 TPS, Kecamatan Kota 270 TPS, lalu Kecamatan Pesantren sekitar 285 TPS. Jadi saya pikir ini cukup banyak TPS yang harus disiapkan untuk ke depan tahun 2029 nanti. Ya, di tahun 2026 ini artinya kan kita fokus dari Bakes Bangpol fokus dalam pendidikannya Pak ya. Ya. Bisa disampaikan kepada masyarakat Pak upaya yang dilakukan oleh Bakes Bang dalam ini untuk meningkatkan angka pemahaman tentang pendidikan politik. Jadi beberapa waktu yang lalu juga mungkin artinya sudah kita lakukan karena saya masuk di Kesbangpol kan bulan Oktober ya. Akhir September kita masuk, Oktober lalu kita langsung running untuk persiapan tadi program disampaikan dari Gus to School. Jadi artinya apa ya? Kita memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Kalau tidak salah ada 18 tingkat SMA yang kita hadiri pada saat itu. Ini pentingnya mengenai tentang pendidikan politik, kita harus bisa menyalurkan, kita bisa menyalurkan hak suara kita kepada pada saat nanti pemilu pada anak-anak didik kita, karena mereka juga akan mengalami tahun 2020 termasuk pada saat pemilihan OSIS ya Pak ya. Ya, salah satu implementasi wujud partisipasi politik di sekolah kan ikut berpartisipasi pemilihan OSIS, pemilihan pengurus. Mereka tidak hanya sebagai objek saja, tetapi mereka sebagai subjek. Jadi partisipasi artinya pembelajaran ya, artinya ketika ada suatu persoalan di tingkat masyarakat sekolah atau di OSIS, ada masalah, mereka berdiskusi, mereka merumuskan, mereka memberikan pendapat. Ini salah satu juga partisipasi politik pembelajaran. Tentu nantinya mereka tahun 2009 juga akan bergabung di sana. Lalu juga ada forum dialog demokrasi, ini juga kita lakukan. Jadi ormas, diskusi agama gitu ya Pak ya? Ya, dengan FKUP juga demikian, forum kerukunan umat beragama kita diskusi. Lalu juga kita lakukan duta politik juga ya, kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum kami ada pemilihan untuk duta perwakilan pemuda yang bisa untuk bisa ikut memberikan pencerahan, memberikan informasi kaitan dengan pemilu, agar bagaimana mensukseskan pemilu, jangan sampai golput, jangan sampai tidak hadir di TPS, karena partisipasi pemilih di dalam TPS menentukan keberlangsungan kehidupan demokrasi di Kota Kediri. Kalau saya mencatat dari materi ini Pak ya, upaya dari Bakes Bangpol untuk yang Gus to School, artinya di sini kan dari SMP yang kelas 3 atau yang dari SMA yang 1, 2, 3 Pak ya. Iya. Ini kan fokusnya itu kan di dalam pendidikan politiknya dalam hal untuk pentingnya hak suara. Jadi mereka kan masih alami ya Pak dalam memilih, misalnya ketua OSIS masih alami. Dia hanya dijanji-janjikan tentang program saja Pak. Nanti padahal fakta di lapangan kadang itu pada saat pemilu
pemilu pilkada, pemilihan wali kota, pemilihan bupati ataupun pemilihan gubernur, kadang itu kan ada orang yang memang menggunakan cara-cara yang tidak relevan atau kurang bagus ya, seperti money politik, Pak. Ini seperti apa upayanya untuk menghentikan money politik agar pendidikan terhadap politik ini memang fokus di pentingnya hak suara, karena mereka kan pemilih pemula yang paling banyak ya Pak ya, pemilih pemuda, agar ini money politik itu memang sudah benar-benar bersih Pak. Meskipun itu agak sulit gitu. Agak sulit. Iya. Iya. Jadi memang apa ya, ini sebuah problem ya. Artinya untuk kegiatan money politik ini sebuah problema dan harus kita pikirkan bareng-bareng, kita pecahkan bareng-bareng. Tentunya kalau dengan fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten, ada Bawaslu dan sebagainya berperan, dan masyarakat sendiri ikut aktif di dalam rangka untuk menyampaikan informasi. Kalau adanya itu segera untuk dilakukan laporan secara berjenjang, insya Allah kan bisa meminimalisir. Bukan berarti mengenolkan tidak ada money politik, tetapi meminimalisir kegiatan itulah. Bagaimana pendidikan terhadap anak-anak sekolah, anak-anak pemilih pemula nantinya, tentunya ini terus kita lakukan upaya-upaya sosialisasi, karena jangan sampai masa 5 tahun ini hanya dinilai oleh beberapa nilai itu aja rupiah, tetapi ini sebuah demokrasi yang harus kita dukung bareng-bareng, dan ini sangat menentukan keberlangsungan demokrasi di Kota Kediri. Kan mungkin seperti itu ya. Iya. Yang pasti kalau bisa diusahakan untuk yang mementingkan hak suara ketimbang yang lainnya Pak ya. Artinya mereka masih muda, jangan sampai ide demokrasi dalam hal memilih itu karena hal yang lain, bukan one man one vote-nya itu Pak ya. Ini harus memang betul ditekankan pun Pak ya. Kalau tidak bisa mengenolkan ya minimal bisa meminimalisir angka money politik Pak ya. Nah, untuk yang dialog demokrasi, penduduknya Bapak ini kan banyak ya Pak ya. Artinya dengan berbagai segmen, suku dan juga agama. Kemudian agama juga banyak, dan belum lagi LSM ataupun organisasi masyarakat. Bagaimana Bapak mengatur itu agar pendidikan politik itu merata, adil ke semua segmen Pak? Jadi begini, kalau kita langsung bergerak dalam masyarakat banyak sekali elemen-elemen, kita mungkin terlalu tenaga kita ya di Kesbangpol terbatas, sehingga kita prioritas berjenjang. Artinya ketika kita strategi apa yang harus kita lakukan, kita sekarang kita garap dulu nih anak-anak sekolah. Kemarin kita garap dulu nih anak-anak sekolah untuk sosialisasi kaitan dengan pendidikan politik, sosialisasi kaitan dengan yang lain-lainnya ya, termasuk bahaya narkoba dan sebagainya. Nanti berikutnya juga ini akan kita lakukan juga terhadap lembaga-lembaga di kelurahan, mungkin ada perwakilan dari pengurus-pengurus LKK yang ada di kelurahan, juga kita akan melakukan untuk kedepannya ya. Ini tentunya di Kesbangpol ini ada sasaran program secara prioritas setelah anak sekolah, mungkin LKK akan kita lakukan juga, PPKK kemarin juga kita lakukan juga perwakilan dalam sebuah kecamatan. Kita ambil beberapa per kecamatan atau per kelurahan, kita ambil perwakilan untuk kita ajak bicara, kita diskusikan bagaimana peran daripada PKK untuk bisa memberikan informasi minimal kepada keluarganya atau kepada lingkungannya. Ketika ada pesta demokrasi ke depan, diupayakan tidak ada lagi masalah golput, harus datang, lalu juga hindari untuk kegiatan money politik dan sebagainya. Lalu juga kepada ormas, kepada LSM, ini kan tentunya berjenjang yang kita lakukan. Namanya program ya, kita nggak mungkin langsung bareng gitu, cukup sulit ya. Artinya tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak melibatkan beberapa segmen itu Pak ya. Ini hubungannya dengan
keberadaan organisasi mahasiswa mungkin, organisasi masyarakat dan juga segmen kerukunan antar umat beragama. Iya. Kalau hubungannya dengan pendidikan politik yang pasti Bapak beserta jajaran kan tidak mungkin langsung turun itu kan tidak mungkin ya. Iya. Ini kan hubungannya dengan dalam sikap dari Bakes Bangpol untuk pendidikan politik, salah satunya bisa jadi ini bisa menurunkan anggaran Pak ya, memberikan hibah kepada mereka di LSM ataupun organisasi Pak ya, dalam hal pendidikan politik itu. Apakah benar seperti itu? Jadi begini, Bakes Bangpol dalam rangka untuk pendidikan politik, untuk apa namanya, demokrasi yang berkualitas, nanti di tahun 2029 tidak bisa berdiri sendiri. Kita merangkul, kita mengajak, dan kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kita pandang punya kompetensi, dari forum Forkopimda juga kita ajak, lalu juga dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain kita ikut sertakan dalam rangka untuk memberikan materi-materi itu. Dan tentunya tidak untuk kemungkinan di masing-masing partai ini juga punya peran, punya tugas di internal masing-masing, dan mereka juga melakukan pendidikan politik di masing-masing segmennya ya. Tentunya pemerintah ini sifatnya memberikan support, memberikan sedikit bantuan hibah pada para partai politik untuk bisa melaksanakan pendidikan politik untuk segmennya di masing-masing, dan itu sudah dilakukan. Bahkan kami sendiri juga pernah diundang beberapa kegiatan itu. Jadi di anggota dewan si A gitu kami diundang, lalu anggota dewan yang lain kami diundang, ya kita sampaikan fungsi Kesbang, fungsi bagaimana kita harus berpolitik dengan santun dan demokratis untuk menghadapi tahun 2029 nanti, seperti itu. Baik, ini untuk berkaitan dengan transparansi Pak, terkait hibah kepada masyarakat, hibah kepada organisasi, ataupun hibah keuangan kepada partai politik. Artinya ketika dari Bakes Bangpol memberikan hibah kepada segmen-segmen tersebut, mereka memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bakes Bangpol Pak ya, terhadap apa yang telah dilakukan atau mempertanggungjawabkan keuangannya itu Pak ya. Jadi begini, pemerintah memberikan bantuan keuangan pada partai politik untuk kegiatan itu ya. Tentunya Bakes Bangpol melalui Bakes Bangpol begitu. Bukan Bakes Bangpol yang memberikan keuangan, tapi pemerintah ya. Pemda ya. Pemkot melalui Bakes Bangpol. Jadi tentunya anggaran itu juga sudah dilaksanakan oleh masing-masing partai politik. Ada kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan pendidikan politik di situ yang dilakukan oleh rekan-rekan di anggota DPRD, dan tentunya pertanggungjawaban pasti dilakukan, dan selalu tertib mereka melakukan untuk pertanggungjawaban itu. Baik, arah pembicaraan saya Pak, jadi sebenarnya untuk yang partai politik ini mereka mendapatkan bantuan keuangan itu kan bagi yang mempunyai kursi saja Pak ya. Nah, artinya yang tidak mempunyai kursi ataupun tidak ada kursinya itu kan berarti mungkin bisa jadi daerah-daerah itu kan kosong Pak. Nah, daerah kosong itu berarti kalau nanti partai politiknya tidak dapat dana hibah, artinya kan mereka tidak dapat sosialisasi. Apakah dari Bakes Bangpol memetakan itu Pak? Daerah-daerah mana yang bisa jadi belum mendapatkan sosialisasi tentang kesadaran atau pendidikan politik ini? Jadi untuk untuk pendidikan politik yang dilakukan oleh masing-masing partai politik secara internal, tentunya bagi daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh dan sebagainya, ini kan kita Bakes Bangpol juga rencana untuk bisa lakukan untuk bukan mengintervensi ya, tetapi masuk untuk bisa memberikan sosialisasi kepada mereka. Itu pasti akan kita lakukan. Tapi saya pikir semua di wilayah-wilayah di Kota Kediri kecil ya, hanya 46 kelurahan,
dan bentangannya juga tidak terlalu luas. Saya pikir dengan 30 anggota dewan mereka melakukan sosialisasi, saya pikir sudah sangat menyeluruh ya, sangat menyeluruh terkait dengan pendidikan politik kepada masyarakat ini juga sudah dilakukan. Baik, luar biasa sekali Pak Didi telah memberikan pernyataan dan juga penjelasan yang begitu apik dan juga menyeluruh ya teman pemilih. Baik, sebelum saya lanjutkan teman pemilih dan juga masyarakat di Kota Kediri dan juga sekitarnya, jangan lupa kami juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Mohon untuk mengisi link untuk survei kepuasan masyarakat di sini ya, agar kami juga mendapatkan bantuan partisipasi dari teman-teman pemilih dan juga masyarakat di Kota Kediri. Kita lanjutkan ya Pak Bagia dan Pak Didi. Yang pasti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Kepala Kesbangpol ini kami tunggu-tunggu. Sebenarnya untuk menyampaikan hal ini Pak ya, sebenarnya yang belum kami bahas ya tentang pendidikan politik ini. Selama ini kami hanya membahas ya tentang pendidikan pemilih Pak, tata cara memilih, bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana caranya ke TPS, memilih di surat suara itu seperti apa, seputar itu Pak. Tentang pendidikan politik kami belum menyentuh itu. Artinya kami menunggu momen ini Pak untuk mengulas secara menyeluruh tentang pendidikan politik. Yang kami ketahui pendidikan politik itu kan hanya oleh partai politik saja yang menyampaikan. Kami juga ingin mengetahui sebenarnya ya upaya-upaya dari pemerintah Kota Kediri ini dalam melaksanakan pendidikan politik ke wilayah-wilayah atau masyarakat yang paling bawah gitu Pak, agar yaitu tadi satu suara itu sangat menentukan kalau ini hubungannya dengan suksesi kekuasaan Pak ya. Baik Pak Didi, Pak Bagia, kami lanjutkan bahwa tentang pendidikan politik ini apa sasaran strategis dari Kesbang untuk melaksanakan pendidikan politik Pak. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan upaya yang dilakukan dari Bakesbangpol seperti Gustus Sepul, kemudian ada duta politik begitu Pak ya. Kemudian sasarannya Pak, sasaran yang paling strategis dalam hal pendidikan politik di Kota Kediri Pak. Jadi sasaran daripada pendidikan politik di Kota Kediri ini perlu artinya masyarakat perlu mengetahui lah apa yang dilakukan oleh Bakesbangpol ini punya tujuan untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Artinya bagaimana partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk bisa berpolitik. Yang kedua juga kualitas demokrasi lah, tidak hanya sekedar nyoblos di TPS, tapi bagaimana mereka aktif memberikan masukan, mereka memberikan saran baik itu kepada legislatif yang duduk di DPRD maupun kepada eksekutif, pada pemerintah. Artinya tidak hanya setelah nyoblos selesai, tetapi bagaimana peran setelah berjalan ini, perannya bagaimana, artinya masukan, mendidik agar masyarakat itu mengartikan politik itu tidak hanya pas nyoblos saja. Selain itu setelah mereka sudah jadi dilantik, setelah itu apa yang dilakukan oleh masyarakat ya? Kalau hubungannya dengan demokrasi kan yang berkuasa itu adalah rakyat gitu kan Pak ya? Artinya masyarakat bisa memberikan kontribusi pemikiran, memberikan masukan, saran, pertimbangan melalui channel-channel atau lubang-lubang yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Contoh di lapor Mbak Wali 112 itu kan bisa saja masyarakat bisa memberikan masukan, saran, bukan hanya melihat ini lampunya mati Pak, Mbak Wali mohon dinyalakan, tidak begitu, tapi lebih dari itu memberikan saran, memberikan pertimbangan, bisa memberikan masukan di situ. Salah satunya di lapor Mbak Wali ya, lapor Mbak Wali di situ juga. Di nomor berapa Pak? Di 112 ya. Jadi untuk masyarakat di Kota Kediri untuk memberikan saran, masukan, kritik gitu Pak ya, bisa Pak ya? Iya, bisa. Tidak hanya sebatas kami datang ke TPS nyoblos selesai, tidak. Tapi bisa ikut membantu mengawal, bisa ikut membantu mengawasi, bisa ikut membantu memberikan pemikiran, saran bagaimana Kediri menciptakan sebuah visi misi mapan seperti apa, memberikan saran, pertimbangan, boleh saja. Itu kan peran daripada masyarakat dalam rangka untuk
memberikan aspirasi politiknya Ya, gitu. berarti untuk para pelajar dan juga mahasiswa bisa menyampaikan ini ya untuk lapor Mbak Wali ya. Iya, bisa. Selain mereka juga bisa menggunakan cara-cara yang lain. Iya. Ya. Berarti masih dalam satu koridor-koridor. Iya. Saran strateginya salah satunya di pelajar dan mahasiswa Pak ya. Iya, betul. Kalau di tingkat LKK kemudian Karang Taruna seperti apa Pak? Yang pasti Karang Taruna dan juga LKK ini adalah segmen yang paling bawah yang sangat sering berinteraksi dengan warga di kelurahan Pak ya. Yang paling dekat itu adalah dengan mereka. Seperti apa Pak? Jadi yang telah dilakukan oleh pendalu-pendalu saya mungkin sudah dilakukan ya. Artinya turun ke lapangan, melakukan pendekatan, mengumpulkan, memberikan salah satunya pentingnya tidak golput, lalu bagaimana memberikan konsep, memberikan masukan kaitan dengan politik untuk menghadapi politik, money politik dan sebagainya mungkin sudah dilakukan. Cuma kami datang di Kesbang ini kan bulan Oktober, hingga langkah-langkah ini akan kami teruskan untuk sasaran-sasaran itu. Jadi kami kemarin sudah 18 titik SMA ya, tingkat SMA baik itu SMA negeri maupun SMA yang swasta. Ini kami tidak mengutas kayak negeri toh, enggak, tapi yang swasta juga kita libatkan, pembicaranya juga berkualitas dari unsur Forkopimda, dari unsur tokoh masyarakat, lembaga yang kami anggap kompeten memberikan pendidikan politik bagi mereka juga. Berikutnya ini kan sasaran berikutnya di masyarakat yang tergabung di dalam lembaga di kelurahan itu, di LKK, LKK ya kan ada Karang Taruna, ada LKMD, ada RT RW, itu kan dalam sebuah ruang LKK. Iya. Di Kota Kediri itu semua Karang Taruna aktif Pak? Kota Kediri ya nama kami tidak untuk membidangi masalah Karang Taruna ya. Yang jelas mereka aktif bersuara. Artinya apa? Aktif bersuara dalam artinya mereka bisa memberikan letupan emosionalnya, masukan-masukannya. Itu kan salah satu juga kami anggap sebagai sebuah pandangan politik ya, meskipun masukan, saran, pertimbangan dan lain-lain tentang maju dan tidaknya. Tentunya Kesbang tidak mempunyai kapasitas untuk menilai itu. Lembaganya Dinsos ya, Dinsos sosial. Berarti selain Karang Taruna, kalau seperti legalisasi organisasi pasti ada. Itu ada ke Kesbang Pak ya. Semuanya aktif Pak ya di Kota Kediri untuk organisasi mahasiswa dan juga masyarakatnya. Organisasi masyarakat dan organisasi sosial ya tidak semua aktif ya. Semua tergantung dari semangat mereka, keinginan mereka untuk bisa membangun Kota Kediri. Kadang-kadang memang ada yang super aktif, ada yang aktif, ada yang landai-landai juga ada. Jadi tentunya ini kan dinamika. Iya. Dinamika dalam sebuah organisasi. Seperti itu. Ini yang pasti organisasi masyarakat ini kan masih dalam koridor, dalam pantauannya Kesbang Pol Pak. Ya, betul. Artinya dalam organisasi mereka harus melaporkan setiap tahunnya, mengupdate gitu Pak ya, untuk data pengurusnya juga dan juga anggota. Ini bisa dilanjutkan Pak ya, bocoran sedikit saja Pak untuk yang terakhir slide-nya Bapak ini kan tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Sebenarnya yang diberikan untuk pendidikan politik kepada kepada anggota dan juga pemilih mungkin Pak ya, ini berapa persen Pak dari total 100% yang diberikan kepada partai politik yang digunakan untuk kas pendidikan politik? Mungkin ada regulasinya Pak di Perwali atau di regulasi tentang bantuan keuangan kepada parpol itu? Tentunya kaitan dengan dasar hukum itu saya pikir sudah jelas pasti ada ya. Nggak mungkin nantinya pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada
partai politik tidak ada dasar hukumnya. Itu semua pasti ada dasar hukumnya. Cuman terkait dengan masalah penggunaan itu menjadi hak prerogatif, menjadi hak daripada internal masing-masing partai politik. Jadi tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa sekian untuk pendidikan politik, sekian itu tidak ada. Tetapi mereka dasar pengajuan proposal kepada pemerintah melalui Kesbang itu ada untuk sosialisasi, untuk pertemuan dan sebagainya ada. Tentang materi yang disampaikan, tentunya materi pendidikan politik salah satunya seperti itu pada segmen-segmen mereka seperti itu. Baik. Kita dari awal juga sudah menyampaikan ataupun sudah mendiskusikan tentang peran dan fungsi Bakisbangpol ya, Pak Didi ya. Kemudian ada tugas-tugas fungsinya juga untuk meningkatkan angka partisipasi di masa seperti ini, artinya tidak dalam hal tahapan pemilu maupun pilkada, akan tetapi terus melaksanakan pendidikan pemilu kepada masyarakat untuk semua segmen gitu Pak ya. Iya. Kemudian juga dalam hal memperkuat kualitas demokrasi yang pasti karena yang berkuasa ini adalah rakyat, maka ya kita berikan yang terbaik untuk rakyat, untuk masyarakat sebagai pemegang penuh alat demokrasi ini. Dan kemudian dalam hal membentuk karakter dan juga integritas gitu ya Pak Didi. Terakhir dalam mewujudkan pemilu dan juga pilkada yang berintegritas nanti di 2029, salah satu output dari pendidikan politik yang diberikan oleh Bakisbangpol ini akan kita panen salah satunya itu di tahun 2029 nanti. Yang lebih luas karena ini adalah pendidikan politik yang pasti dalam hal partisipasi dan juga memahamkan kesadaran mereka tentang hak dan juga kewajiban dalam berpolitik. Tidak hanya politik praktis, tapi dalam hal kehidupan sehari-hari. Baik Pak Didi, sebelum kami tutup, Pak Didi bisa menyampaikan pesan dan juga kesan dan juga mungkin himbauan kepada masyarakat di Kota Kediri. Monggo Pak Didi. Jadi begini, kami sifatnya memberikan masukan aja kepada masyarakat bahwa pendidikan politik ini sangat penting untuk kita semuanya. Artinya pendidikan politik ini untuk menciptakan kesadaran daripada masyarakat untuk berdemokrasi. Panjenengan semua mempunyai hak suara, mempunyai hak untuk dipilih dan mempunyai hak untuk memilih, kan begitu. Jadi datang di TPS nantinya merupakan wujud daripada demokrasi. Tidak hanya semangat demokrasi, tetapi tidak datang di TPS itu saya pikir sama juga bohong, kan begitu. Tentunya untuk meningkatkan nilai partisipasi daripada masyarakat di dalam rangka untuk demokrasi, datanglah ke TPS untuk tahun 2029 dan pilihlah calon-calon yang paling tepat dan menurut keyakinan masing-masing. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Didi, Pak Bagio telah menyempatkan waktu untuk hadir di KPU, memberikan pemahaman kepada kami dan juga kepada masyarakat di Kota Kediri. Yang pasti obrolan dan juga diskusi kita Pak Didi, Pak Bagio pada kesempatan kali ini insya Allah bermanfaat. Minimal memberikan informasi tentang pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Kediri. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Didi, Pak Bagio. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pemilih. Jangan lupa teman pemilih selalu pantau terus channel kami, podcast kami KPU Kota Kediri. Berikan like, komen dan juga share informasi yang bermanfaat di KPU Kota Kediri. Sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan demokrasi.